Hai guys, tau gak sih, ini adalah bentuk permulaan sebuah langkah menuju kesuksesan, kata Pak Ilham. Liatin, bikin tripod harus diikat-ikat pakai tali rafia, anjay. Kita memulai ya Pak, ini first time. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up guys? Ketemu lagi sama Cleo di sini di acara Nitip Ilham Podcast. Intip Ilham, salah ya kan? Ini udah ada channel YouTube-nya ya? Udah ada. Pokoknya kalian langsung cari aja di search YouTube ya, Intip Ilham Channel. Dan kali ini adalah the first time kita memulai podcast, ya kan? Kok gitu sih, Kle? Iya, pokoknya kita di sini akan mengupas tuntas segala hal yang ingin kita obrolin aja gitu ya. Dan sebelumnya kita akan memperkenalkan kira-kira siapa sih itu di sampingnya Cleo, kok tampilannya keren banget gitu kan. Pasti teman-teman juga penasaran. Langsung aja memperkenalkan diri. Siapa sih yang di sampingnya Cleo? Langsung Pak. Cleo, oke, thank you Cleo. saya jadi grogi karena keren gitu loh. Harus pakai gitu. Gak apa-apa. Ini ada lighting buat namanya kelihatan. Jadi ini udah dua kalinya nih. Jadi dua kalinya orang bilang keren. Sebelum-sebelumnya nggak ada. Oh ya itu ya. Ya ganteng banget. Gitu. Tahu. Oke. Terima kasih Cleo sudah ngundang di sini. Ngundang apa jadi ngundang? Oh, saya yang diundang. Oh, oke. Oke, terima kasih Cleo sudah ngundang kita di Ilham. Nama saya itu Nur Ilham. Biasanya nama saya itu berubah hampir setiap tahun berubah. Jadi kalau di 2010 saya lebih dikenal jadi Ilham karena Montel ya kan, Jawa. 2024 27 saya sebagai Ilham Arsy. Sebelumnya Satria Bambu Runcing ada di tapi banyak lah juga. Tahu ngikutin gue aja. Oke. Dan sebelumnya Cleo di sini akan menjelaskan kira-kira Cleo ini mau ngebawa acara ini formal atau informal sih, terus mau diskusiin atau ngobrolin apa sih? Nah teman-teman, kali ini Cleo bakalan ngobrolin tentang kupas tuntas buku Negara dan Politik Kesejahteraan karya Muhaimin Iskandar. Kalau teman-teman sebelumnya pasti yang aktivis ataupun yang non aktivis pasti udah familiar dong dengan nama Muhaimin Iskandar. Politisi, tokoh publik, pokoknya beliau orang hebat ya. Dan yang ada di tangan Cleo ini adalah karya keberapa beliau ini? Karyanya banyak. Dan ini salah satu karya yang baru launching di tahun ini judulnya itu Negara dan Politik Kesejahteraan. Dan Bung Ilham ini beliau sangat mengagumi sosok Muhaimin Iskandar. Dan kita harus tahu nih alasan kenapa sih Bung Ilham ini sangat mengagumi sosok Muhaimin Iskandar. Boleh diceritakan ke teman-teman? Saya lebih ke trust ya. Jadi kalau kita ingin kenapa kayak itu sebelumnya saya nggak terlalu kenal betul tentang ini, tapi dalam historis keorganisasian Muhaimin Iskandar itu ya senior di sekitar angkatan kita. Secara historis ya beliau itu senior. Terus secara politik saya kan baru sekarang aja ya, sekarang saya itu berkecimpung ke politik karena sebelumnya saya apolitik, jadi teman-teman saya dianggap apolitik. Nah karena eranya sekarang sudah eranya milenial yang selalu digaung-gaungkan. Terus politik itu selalu dianggap sama orang awam, wah politik kok gini aja sih, kalau nggak transaksi ya pemilihan ya, politik itu aja. Nah di 2020 itu udah puncak dari semua permainan politik dalam tanda kutip dengan adanya pandemi. Nah, semuanya itu mulai dari nol. Harus mulai dari bawah semua, baik itu politisi, pengusaha, anak-anak aktivis itu mulai dari nol. Nah
di 2010, 2020, 2021 nggak saya dapat di 2021 buku negara dan politik kesejahteraan. Kenapa saya tertarik dengan politik negara dan politik kesejahteraan? Selama ini memang saya lihat dari beberapa ketua partai, terutama ya ketua partai yang membuat sebuah gagasan dan ide-ide dan gagasan besar sebagai ketua partai, yang saya lihat cuma menginginkan. Sebenarnya, akhirnya saya baca, saya cari bukunya, saya baca. Ternyata masih relevan dengan kondisi yang sekarang. Jadi buku ini meskipun kutipan-kutipannya dari beberapa orang-orang filosof, orang-orang ilmuwan, tapi itu konteksnya tetap konteks bukunya untuk menjawab pasca dan pandemi. Itu teman-teman. Jadi dilihat dari backgroundnya Bung Ilham sendiri, beliau adalah seorang aktivis, di mana jangan diragukan lagi buku-buku yang sudah beliau baca itu pasti banyak banget, ya kan, referensinya dari manapun. Tapi menurut Bung Ilham, karya Muhaimin Iskandar itu adalah karya yang paling relevan di tahun 2000, di masa kini sampai mendatang, gitu ya Pak ya. Jadi banyak sekali konsep-konsep yang ditawarkan oleh Muhaimin Iskandar di dalam buku ini. Dan penasaran isinya seperti apa? Pokoknya langsung aja kalian tonton terus di YouTube channelnya Bung Ilham. Kita nanti akan ada part 1, part 2, karena kalau misalkan hari ini kita kupas semuanya satu buku ini nggak mungkin cukup ya Bung ya. Betul. Oke, langsung lagi Tapi aja. dari gini, aku tambahin lagi. Politik kesejahteraan kan tidak hanya teori, karena melihat dari beberapa konteks anak-anak milenial sekarang ini, ini kita berteori bla 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 bla, tapi ketika mereka nanya, omdo ini, ini cuma ngomong doang, ini nggak pernah terrealisasi, hanya cuma seminar aja. Makanya kenapa saya itu lebih memilih politik kesejahteraan ini, bukan dalam konteks bacaan, tapi saya coba untuk masuk ke ruang menerjemahkan politik kesejahteraan melalui sana. Keren sekali ya teman-teman. Kita sedikit mengulas dari buku ini. Apa sih yang bikin Bung Ilham ini tertarik pengen mengupas tentang buku negara dan politik kesejahteraan? Simple aja. Apa? Aku ngambil 3. Jadi poinnya itu 1. Tapi dia langsung masuk ke ranah bawah. Jadi apa yang dia lakukan itu langsung masuk ke bawah. Kayak tadi misal di sini membicarakan soal politik kesejahteraan yang dilakukan itu tidak jauh dari pertanian, UMKM, terus yang berkaitan langsung dengan masyarakat. Karena kan situasi sepatutnya harus dilakukan dari nol. Terus yang kedua, jadi setelah terbentuknya yang tadi pertanian sudah terbentuk yang sesuai dengan apa yang diharapkan, baru yang kedua itu adalah bagaimana untuk memfasilitasi si petani. Ya kan? Biasanya kan kalau sudah kita mendorong orangnya, kamu harus kreativitas, kamu harus bertani, kamu harus tapi tidak pernah menyelesaikan solusinya. Setelah mereka benar-benar jadi petani, terus hasil petaninya mau dikemanain? Nah itu yang tidak. Nah di buku ini juga disarankan untuk menjawab itu. Jadi selain hanya kita mendorong orang itu untuk berkreativitas, untuk bertani dan lain sebagainya, tapi didorong untuk bagaimana untuk memfasilitasi hasil tani tadi. Ini contoh ya satu. Yang ketiga, karena ini backgroundnya politik itu yang memegang sebuah kebijakan. Jadi setelah semua terfasilitasi, biasanya kan petani atau yang lain itu bermasalah dengan ini pupuk mahal, ini bagaimana penjualannya, ini waktu panen sudah kita udah habis modal banyak kok, ketika dijual murah. Nah di sini perannya politik dan politis. Kalau kita konteksnya Muhaimin Iskandar, mungkin yang mempunyai tugas ini ya politik tadi. Oke, ini saya tertarik dengan kalimat politik. Di sini teman-teman pasti yang hari ini main medsos itu kan mayoritas generasi milenial, di mana teman-teman milenial ini masih menganggap tabu sebuah kalimat politik. Dan menurut Bung Ilham sendiri, politik hari ini tuh sebenarnya politik yang seperti apa sih yang milenial harus tahu?
Karena dari beberapa yang awal saya bicarakan tadi, ya politik itu ya mindset dari masyarakat awam, ya pemilihan, serangan pajak, ya kan, itu mindset awam loh. Kita jawab atau tidak, faktanya begitu. Nah, tapi bagaimana dalam konteks milenial sekarang? Dulu kalau bicara tentang politik, gerakan aktivis. Dulu gerakan aktivis untuk merubah sebuah kebijakan itu harus menggunakan masa ribuan masa harus turun ke jalan, baru perubahan akan diketok palu atau ada respon dari massa. Sekarang udah beda lagi zamannya. Kalau kita cuma pakai gerakan massa, sedangkan sekarang pakai jari aja itu bisa berubah kebijakan, ya kan? Pakai tweet, tagar, apa macam-macamnya. Itu yang namanya sebuah perubahan-perubahan. Kenapa saya bilang tadi? Ini semuanya berangkat dari nol sekarang. Nah, sedangkan yang berangkat dari nol itu dari beberapa ketua-ketua partai yang saya lihat, yang hanya memberikan sebuah ide dan gagasan besar itu Muhaimin Iskandar. Nah, dalam konteks inilah bagaimana untuk ide dan gagasan besar itu akan menjadi sebuah realitas ketika ada yang terjemahkan. Saya rasa kita sebagai anak muda dan saya sebagai yang tertarik kepada politik kesejahteraan, bukan persoalan karena Muhaimin Iskandar itu ketua umum, bukan apa namanya senior, bukan, tapi karena pure murni soal ide dan gagasan. Ya persoalan nanti bagaimana ya kita buktikan aja di lapangan ini. Kira-kira gitu. Gitu teman-teman. Jadi teman-teman harus banget ngikutin plot dan juga part to partnya sampai nanti akhir selesai dari kupas tuntas buku ini. Dan dicukupkan ya Pak ya untuk kali ini, dicukupkan atau mau ada? Nah kalau saya tadi bilang buktinya apa? Ya kan tidak. Nah salah satunya ini yang buat. Oh iya, ini adalah salah satu realisasi dari hasil Bung Ilham ini menerjemahkan menerjemahkan makna dari negara dan politik kesejahteraan ya. Ini namanya apa Pak? Bang, jamu apa? Jamu. Ini jamu ya. Sekarang sih jamu kunir ya, dimana hari ini tuh yang dulu mungkin apaan sih jamu enggak ini gitu, tapi semenjak COVID ini malah justru orang-orang berbondong-bondong back to nature gitu ya. Dan ini juga salah satu bentuk aplikasi dari apa yang Bung Ilham baca dari buku ini. Keren banget sih. Kalau misalkan teman-teman Bro MC mau beli di mana nih Bang? Kita aja. Ini coba kalian cicipin dulu ya. Ikutin aja. Nanti kalian ikutin terus, nanti pas akan ada perkembangan yang lain. Ada giveaway juga kayaknya. Ada giveaway juga. Ada terus itu aja. Pak tidak buka. Nah, membuka ini yang namanya harus membuat kekuatan politik. Nah, kalau kita bicara soal tadi pertanyaan itu apa ini ya? Salah satu pengembangannya di sini. Ya, ketika kita bicara soal pertanyaan, ya salah satu pengembangan ini menengah. Jadi kalau tadi bilang 3 tadi itu salah satu. Coba ya, kita review dulu ini jamu kunir asemnya punya Bung Ilham, rasanya gimana? Gila sih, seger banget. Jamu kalau kita kenal tuh kan pahit, terus juga kuno banget. Ini yang kalian minum hari ini itu rasanya seger banget, gak kalah sama minuman kekinian. Serius, seger banget. Dan acara ini juga disponsori oleh jamu kunir asem juga. Jamu. Oke. Dicukupkan dulu. Pasti kalau misalkan teman-teman Bro and Sis penasaran kelanjutannya gimana, pokoknya tunggu kita di channel dan di part selanjutnya. Oke? The last, Cleo pengen minta Bung Ilham ini pengen memberikan pesan kepada viewersnya Bung Ilham yang udah ribuan. Enggak, baru 90. Udah ribuan pokoknya. Hari ini masih 90, tapi besok setelah channel ini berlangsung terus menerus bakalan 1000, 2000 terus sampai 1 juta. Amin. Coba dong Bang Ilham ini ngasih pesan kepada generasi muda yang hari ini nonton. Oke guys, pertama kita selalu bicara soal milenial ya. Jadi milenial itu selalu diidentikan dengan umur. Kalau umur sekian ini baru dalam ini. Nah
Nah, saya rasa bicara milenial kita tidak terbatas oleh umur, tidak terbatas oleh face atau vision, yang lainnya tidak terbatas itu. Tapi milenial itu adalah cara berpikir kita. Jadi tidak hanya milenial soal visi, soal gaya, tapi daya pikir. Itulah ya. Pokoknya patokannya itu bukan umur. Apa sih lu? Umurnya 30 tahun bukan milenial lagi. Beda ya. Tapi kalau misalkan dia umurnya masih 15 tahun tapi pola pikirnya udah milenial banget, atau 10 tahun mungkin dia udah tertarik dengan politik ya. Kenapa enggak gitu ya. Itu dulu guys, pokoknya tetap pantengin channel kita di sini. Saya Cleo dan Ilham pamit. And see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Ya.